saya menangkap beberapa masukan-masukan. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini sudah bisa mengakomodir bahwa adanya sebuah apresiasi dan adanya dukungan secara peraturan terhadap supporter. Karena pada saat pembuatan undang-undang, saya kebetulan ketua panjanya, kita diamanatkan oleh pimpinan komisi bahwa supporter ini harus masuk. Pemerintah tadinya nggak mau supporter masuk. Pemerintah maunya itu hanya penonton. Nah, kita mengatakan penonton itu bisa nonton di TV, bisa nonton di kafe, bisa nonton di mana-mana, nobar, dan sebagainya. Kalau supporter itu pasti dia akan datang untuk mendukung timnya. Maka ada penanganan ekstra khusus. Itu sebabnya keluar pasal 54 dan pasal 55. Kita pengen detail lagi masalah soal asuransi, tetapi pemerintah meminta biarkan itu turunnya melalui peraturan turunan. Ya, apakah itu peraturan pemerintah, permen, dan sebagainya. Nah, bulan Januari undang-undang ini disahkan, tentu ada proses sosialisasi yang ternyata bahkan PSSI pun dalam statementnya saya pernah mendengar belum tahu kalau ada undang-undang keolahragaan yang baru. Artinya memang ini sedang by proses. Kita melihat momentum tragedi Kanjuruhan yang sangat kita sesali bersama ini benar-benar menjadi sebuah benchmarking baru bagi dunia persepak bolaan. Dan supporter bukan hanya sepak bola, karena ada juga supporter-supporter di bidang non sepak bola juga banyak juga ya. Dan terjadi kerusuhan pun juga sangat memungkinkan. Jadi kita tetap berusaha agar semua supporter dalam semua jenis pertandingan itu memang harus benar-benar kita adopsi. Yang kedua, memang kita ini sudah berkali-kali meminta mengundang TGIPF, namun TGIPF bekerja untuk presiden sehingga kemarin sudah bubar. Tetapi rekomendasinya kami catat. Salah satu rekomendasinya adalah sesuai dengan harapan Komisi 10 adalah membuat namanya SOP yang mengakomodir statuta, undang-undang keolahragaan, termasuk juga peraturan-peraturan yang ada. Nah, undang-undang keolahragaan ada urusan supporter, itu harus ada payung turunannya. Statuta tentu itu isu tersendiri yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan task force dibentuk dengan harapan, amanat kita tadi kepada Kemenpora, Liga 1 harus secepatnya jalan. Karena tanpa jalan, ada 120.000 orang yang bekerja di dunia industri persepak bolaan yang nggak makan, kira-kira gitu. Tetapi harus jalan sesuai dengan aturan baru. Nah, saya tadi sempat bertanya, bagaimana dengan supporter? Pemerintah mengatakan perlu duduk bareng lagi dengan supporter. Jadi sebetulnya momentum ini kami mendengar masukan kawan-kawan ini agar kita bisa memaksa agar masuk di dalam SOP yang akan diturunkan. Salah satunya tadi ya, saya udah catat bahwa kekerasan aparat pengamanan tidak boleh lagi terjadi, nggak boleh mentung, nggak boleh pakai anjing apapun juga dan sebagainya, hak-hak sebagai manusia, bayar tiket sama kok dipukulin dan sebagainya ya, stadion masih banyak jam tayang dan lain-lain. Tetapi endingnya kembali kepada pengelolaan pengelolaan supporter. Sebagian kawan-kawan tadi saya sudah mendengar sepakat harus ada satu holdingnya, nanti paguyuban atau kelompok itu berada di dalamnya, tetapi paguyuban inilah, holding inilah yang nanti outputnya bertanggung jawab terhadap saudara-saudara yang lain, termasuk dalam memberikan sanksi jika ternyata ada yang tidak melaksanakan sesuai kebijakan daripada masing-masing supporter. Selanjutnya, saya pikir tenaga ahli sudah mencatat masukan-masukan. Saya persilahkan